Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam Kak. Senang kita bisa bertemu kembali ya. Kemarin liburan kemana? Di rumah, Pak. Nggak liburan Pak, ngerjakan tugas. Ya, yang penting kalian sekarang adalah masih dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk menyerap ilmu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semoga pula apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita nanti kelak setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, hari ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Berarti ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya. Jadi ini pertemuan terakhir, setelah ini kita akan UTS ya. UTS-nya sudah saya buat ya. Sudah saya upload di Google Classroom. Silakan kalian masuk ke Google Classroom, masuk di tab classwork, terus kemudian masuk section ujian ya. Sudah saya buka ujiannya ya. Jadi untuk UTS ini kalian tidak ujian teori, tapi kalian bikin makalah ya, gampangnya seperti itu, sehingga kalian kerjakan di rumah ya. Kalian kerjakan di rumah bisa menggunakan berbagai macam sumber ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi atau pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak, Pak. Uh-uh. Gak ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kalau belum, sebelum kita lanjutkan di pertemuan atau hari ini kita akan melanjutkan tentang 3P yang terakhir ya, yaitu proses dan physical evidence. Namun mungkin sebelum saya menjelaskan tentang komponen marketing mix yang terakhir, yaitu 2B tadi itu, saya akan terangkan sedikit tentang UTS ya. Silakan kalian lihat Google Meet. Udah keluar belum? Sudah, Pak. Ya. Oke. UTS ya. UTS kali ini merupakan bentuknya adalah makalah ya, project final ya, jadi bukan ujian teori ya, yang harus dikumpulkan maksimal pada hari ujian yang telah ditentukan jadwal UTS untuk marketing principal. Kapan UTS-nya? Tanggal berapa? Belum tahu ya? Iya, belum tahu, Pak. Belum tahu jadwalnya. Oke, nanti saya set ya, pokoknya nanti kalian lihat lagi di dari kampus ya, pokoknya nanti juga ya pas ujian lah gampangannya. Tugasnya adalah, atau UTS-nya ini adalah individu ya, bukan kelompok. Kalian bikin ya, kalian setelah nanti mengerjakannya itu dalam format dokumen yang dalam template yang sudah biasanya itu ya, ada di Google Classroom ya, yang dulu kalian mengerjakan untuk tugas yang pertama ya. Tugasnya hanya satu ya, ini kalian membuat strategi marketing mix ya. Jadi kalian hanya mengupas
masing-masing strategi marketing mix ya dari produk yang nanti sudah saya tentukan ya. Jadi nanti setiap mahasiswa nanti coba lihat NIM-nya dikit terakhirnya berapa. Lah dikit terakhirnya nanti coba disesuaikan dengan studi kasusnya ya. Jadi contoh misalnya begini. Saya dapat tugas untuk membuat strategi marketing mix untuk susu segar Sai ya. Kebetulan kemarin saya ke Pujon ya, di sana itu ada kayak susu di dalam gelas gitu, susu segar gitu. Kalau di sini kayak susu nasional ya. Pernah beli atau pernah lihat susu nasional? Ya, pernah Pak. Iya Pak, pernah. Berapa itu harganya? 3.000 kayaknya sekarang Pak. Nah, Iya, ya, 3.000. ya. Itu kayak gitu persis ya. Cuma yang pakai kayak becak gitu ya, ada lagunya susu murni nasional ya kayak gitu yang keliling-keliling yang seperti itu ya. Saya lihat di Pujon itu ada koperasi namanya koperasi Sai ya, di depan itu banyak orang antri. Nah, itu mereka salah satunya adalah beli susu segar itu buat oleh-oleh ya, bentuknya di dalam gelas ya. Saya belum melihat itu di apa namanya di Surabaya ya. Di Surabaya ya sering saya lihat adalah susu murni itu, susu murni nasional. Anggap saja itu ya. Saya anggap saja sebagai marketing direktur atau marketing manager ya. Jadi anggap saja kalian juga sebagai marketing direktur atau marketing manager yang diserai untuk memasarkan produk atau jasa yang nanti kalian menjadi tugas itu. Ya, misalnya contoh seperti saya. Ya, tadi itu susu segar Sai namanya, bukan susu segar nasional. Nah, itu kemudian dari sisi produk, saya akan coba melihat apakah sudah saya lihat produk itu apa? Oh, sebagai minuman ya, untuk menghilangkan dahaga. Apa nilai keunggulannya? Ini tidak hanya sekadar minuman, tetapi juga untuk menyehatkan karena itu susu misalnya ya. Jadi itu nanti kalian jelaskan berdasarkan kemarin saya terangkan. Produk intinya apa, produk tambahnya apa, produk feature-nya apa, kayak gitu ya. Kalian jelaskan ya. Itu datanya bisa kalian cari dari internet sebenarnya. Cukup misalnya seperti kayak HP itu kan spesifikasinya ada, itu seperti itu. Tapi kalau kalian mau menganalisa lagi monggo ya. Karena kalau di dalam website itu cuma hanya sekedar data, misalnya HP, kameranya, resolusinya ini, terus kemudian memorinya, RAM-nya ini kan hanya sekedar data. Tapi kira-kira yang mau dijual yang mana, yang dikuatkan yang mana, itu harus kalian atur ya. Jadi ini kita sebagai seorang manajer yang mikir apa yang menjadi nilai unggul, apa yang bisa dijual gitu ya. Misalnya pernah yang sering saya katakan di kelas adalah misalnya Oppo ya, mungkin speknya sama dengan yang lain, tapi dia jeli bahwa kamera Oppo, bahwa HP Oppo ini bagus di kameranya. Padahal mungkin bisa ya sama aja dengan yang lain, tapi dia jeli menangkap itu atau fokus di situ ya. Oke, dari produk misalnya. Terus kemudian dari harga. Harga ini berapa? 3.000. Harga 3.000 ini apa namanya? Berarti sama dengan harga untuk misalnya minum teh yang apa itu? Teh yang botol ukuran sedang itu ya. Karena rata-rata kan 3.000 seperti itu. Nah, ini kita bandingkan apakah harga itu sudah worth it dengan 3.000 dengan gelas yang modelnya bukan sebesar, kalau teh kan agak besar itu. Apakah itu masyarakat apakah kemudian paham bahwa harga itu cocok ya misalnya, karena kenyataannya orang-orang dengan uang 3.000 kadang-kadang beli yang teh itu ya, yang apa itu, yang pucuk apa-apa itu kan, atau teh Javana kalau misalnya untuk buat minum itu. Nah, susu, padahal susu ini sama-sama harganya segitu, tapi kenapa nggak beli yang itu, padahal susu itu lebih lebih menyehatkan ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat lagi bahwa apakah susu itu nggak bisa umur panjang ya, maksudnya kedaluarsanya pendek sekali ya. Kemarin saya beli itu ternyata juga nggak lama umurnya, bahkan lebih pendek daripada yang tertera di situ di kedaluarsa. Padahal kalau kita beli yang minuman itu bisa sampai lama ya, berarti mungkin ada zat pengawetnya. Nah, apakah ini perlu nanti di dalam usulan kita marketing mix, apakah untuk yang dijual jauh ya, bukan sebagai oleh-oleh atau apa, itu mungkin perlu ditambahin sesuatu yang bisa lebih awet misalnya ya. Toh kenyataannya kayak susu ultra atau apa itu, yang susu segar yang dalam bentuk kayak kotak itu juga bisa lama ya kan misalnya. Nah, kayak gitu lah. Oke, terus kemudian harga
ya. Terus kemudian juga masalah distribusi. Lah ini susu ini enaknya bagaimana cara distribusinya? Siapa sih yang sebenarnya lebih cocok untuk membeli susu ini? Ya, apakah misalnya anak-anak? Ya, kalau anak-anak mungkin nanti kita jualkan lewat koperasi-koperasi sekolah atau warung-warung sekolah. Nah ini kalian pikirkan semua di marketing mixnya ya. Dan misalnya terus kemudian sampai promosinya. Kalau promosi ini kalau misalnya memang targetnya anak-anak, apa bentuk promosinya? Saya masang iklan di di TV. Nah, di TV itu adalah di acara anak-anak. Ya, di acara anak-anak itu apa? Ya saya nggak tahu sekarang acara anak-anak itu apa. Kalau saya dulu masih mendampingi anak saya itu Upin Ipin kayak gitu ya, Sopo Jarwo kayak gitu ya, atau apa itu SpongeBob kayak gitu. Iklan-iklan itu seperti itu ya. Kalau di radio apa yang untuk anak-anak yang cocok atau apa ya? Itu kalian. Terus kemudian selain yang iklan tadi itu promosi bentuknya seperti apa? Apakah bikin marketing gathering gitu, datang ke sekolah-sekolah ya, memberikan seminar ke anak-anak sekolah bahwa pentingnya minum susu, terus kemudian di situ ada booth beli susu dapat berapa, dapat diskon atau dapat bonus atau apa ya, dan seterusnya ya. Jadi kalian bikin marketing mix seperti itu ya. Jadi sampai 3P-nya ya. Yang 4P kan sudah saya terangkan, 3P juga sudah saya terangkan, yang people. Yang hari ini nanti kita teruskan proses dan physical evidence. Jadi kalian uraikan satu persatu. Anggap saja kalian sebagai manajer manajer marketing atau direktur marketing yang diserahin sama pemilik perusahaan, atau mungkin kalian sendiri yang sekarang bisnis gitu, berpikir bagaimana produk kita ini laku ya. Nah, laku ini harus diutik-utik dulu, dimixkan ya, antara komponen-komponen itu bagaimana harusnya ya. Karena tiap-tiap produk berbeda marketing mixnya ya. Ini makan kalian berpikir seperti ini ya. Nah, untuk kasusnya ini adalah, coba kalian lihat NIM kalian yang paling akhir, dikit yang terakhir lah, itu sesuai dengan contoh soal dengan studi kasusnya ya. Oke, semua tugas itu nanti harus disubmit ke Google Classroom ya. Nanti saya nilai dari sana dalam format PDF ya. Jadi yang Word tadi itu di format PDF. Oke, sekarang kita lihat kasus-kasusnya. Kasus yang NIM-nya belakangnya 1, kalian adalah sebagai manajer pemasaran dari kamera Canon EOS RP ya. Apa Canon EOS RP itu sudah saya jelaskan di sini, kalian lihat aja di Google Classroom. Oh ya, ini absennya sudah dibuka, jangan lupa presensi ya, jangan lupa presensi ya. Siapa? Berikutnya yang NIM-nya yang 2 ya. Ini adalah kalian memasarkan Ichitan ya, mereknya Ichitan, Thai Milk Tea Coffee. Jadi ini Ichitan yang tea tapi yang rasa Thai Milk Tea Coffee ya, kayak gitu ya. Ini adalah produk baru ya. Ini kan berarti ada sesuatu yang baru ya, kopi susu kemasan khas Thailand ya, yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Saya belum pernah melihat ini dan belum pernah merasakan ya, tapi kalau Thai Milk pernah nyoba ya, yang Thai Milk Tea Coffee yang Ichitan ini belum pernah nyoba kayak apa ya. Ini adalah NIM yang kedua ya. Jadi kalian seakan-akan jadi manajer marketing. Kemudian yang NIM-nya 3, kalian memasarkan produk namanya Rejuve Cold Press Coffee ya. Jadi seperti ini, kayak kopi gitu ya, kopi terus dimasukkan di dalam botol ukuran tanggung ya, kayak teh apa itu, teh Javana kayak gitu ya. Tapi ini adalah kopi ya, tapi ini kopi siap minum ya, kopi segar ya. Tapi ini bukan hanya sekedar kopi ya, tapi ini ada kayak jusnya ya, karena di situ ada apokat, ada ada kacang almond ya, kayak gitu ya. Nah ini juga saya belum pernah merasakan pun ya, seperti apa ini. Kayaknya ini memang kasus ini saya buat yang paling baru ya,
bisa saja ini saya ambil dari internet lagi launching, tapi ketika ada pandemi mungkin terhambat ya, entah terhambat produksi atau terhambat distribusi, jadi mungkin akhirnya mungkin belum menyebar secara keseluruhan ya. Berikutnya adalah NIM-nya yang paling akhir, yang digit terakhirnya dalam 4. Kalian memasarkan sepatu ya, sepatu dari Jepang ya, mereknya Wakai ya, tapi tipenya adalah Ukio ya. Jadi ini sepatu microfiber ya. Microfiber ini bahannya khusus ya, jadi kayak apa ya, kayak karet ya, jadi bisa dicuci ya, tinggal digosok gitu bersih lagi ya. Tapi harganya terjangkau karena microfiber ini biasanya mahal ya. Ya, kalian baca sendiri ya. Kemudian yang NIM-nya yang kelima ya, kalian manajer dari perusahaan Dell. Wah, keren ini Dell ya. Kalian menjual laptop yang paling baru, seri yang paling baru yaitu adalah seri XPS ya. XPS ya. Jadi sebenarnya Dell ini memiliki beberapa kayak seri ya. Ada Inspiron, ada Vostro gitu ya. Tapi ini adalah versi yang XPS. Apa itu XPS ya? Nanti kalian lihat di internet spesifikasinya kayak apa. Ini sebagian juga sudah ada ya. Ini katanya pertama kali menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-10 kayak gitu ya. Nah, ini bisa buat main game. Layarnya juga cukup besar, 15,6, bahkan layarnya tidak hanya HD tapi full ya, bukan full HD, malah lebih pangkat ini, 3840 kali 2160 pixel. Ini tajam sekali, kalau lihat film mantap ya. Nah, ini kalian mungkin sudah melihat barangnya ini ya. Sudah lihat banyak ini ya, Genio ya. Ini sudah kalian mungkin melihat. Ini yang NIM-nya 6, kalian seakan-akan jadi manajer marketing dari Honda ya. Kalian harus memasarkan Honda Genio ya. Honda Genio ini bentuknya kayak Honda Scoopy ya, tapi agak beda juga sedikit ya. Jadi kayak Scoopy, kalau Scoopy itu kesannya klasik ya, lama gitu tapi modern. Kalau ini ya masih ada nuansa-nuansa kayak Scoopy tapi bukan Scoopy. Nah, ini bagaimana membedakan antara Genio dengan Scoopy, ini kalian juga harus bisa membuat perbedaan. Jadi yang kelas Scoopy itu harusnya kayak apa, kelas yang sekarang ini kayak apa ya, kayak gitu. Karena kalau saya dari sisi bentuk sih mungkin hampir sama ya, maksudnya sisi, tapi memang ini lebih modern lagi ya. Nah, ini beberapa beberapa fitur ya. Misalnya contoh, bagasinya itu besar sekali ya, kapasitasnya 14 liter ya. Yang menarik di dalam bagasi ini ada power charger, jadi bisa mengisi HP ini penting sekali ya. Saya dulu pernah camping di Pacet ya, HP saya habis baterainya habis, saya bingung. Ternyata ada orang, ini belum ditemukan Genio, belum ada Genio waktu itu, berapa tahun yang lalu ya, 9 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Kemarin saya lihat fotonya lagi. Itu ada anak gitu, anak muda itu yang pintar gitu, terus melakukan modifikasi. Jadi dia punya charger di dalam sepeda motornya, sepeda motor yang biasa ini ya. Akhirnya dicas dengan menggunakan itu, tapi ya sepeda motornya harus hidup ya. Lumayan lah, mungkin berapa bar gitu ya. Ini sudah built in, nggak perlu kita melakukan nggak perlu melakukan modifikasi lagi. Ini perlu ya, ternyata ya memang sekarang zaman HP. Kalau nggak pegang HP atau HP-nya nggak on gitu, rasanya bagaimana gitu. Kalian sepeda motornya ada yang sudah punya fitur seperti ini? Ada, Pak. Apa itu yang? Tapi nggak tahu makanya. Loh, nggak tahu makainya loh. Kenapa? Kok nggak tahu? Kan harus beli alatnya gitu loh Pak, yang bulat gitu loh buat USB-nya.
Loh, oh iya dah, nggak langsung pakai gitu. Enggak, Pak. Kayak mobil gitu, Pak. Beli. Ya, jadi beli colok USB-nya. Oh alah. Tak pikir bentuknya itu sudah kayak ada USB-nya, tinggal pakai kabel kita tancap gitu. Enggak, Pak. Oh. Ada alatnya sendiri. Loh, yang kalian ada itu sepeda motor merek apa itu? Tipe apa? Beat. Beat yang baru itu sudah ada kayak gitu. Ada, Iya, Pak. Pak. Ada. Oke, tuh Beatku yang lama ini belum ada itu. Oh, harus beli lagi ya. Nah, ini mungkin yang Genio ini mungkin nggak perlu beli alat gitu. Jadi apa namanya tinggal tancapkan USB ya. Contoh ya, kemarin saya dari Madiun ya naik bis patas itu di atas saya persis itu biasanya kan lampu sama AC ya. Lampu sama AC itu biasanya kan kalau yang saya tahu di kereta api itu colokan listrik biasa ya, colokan listrik biasa. Jadi saya ya nancapkan kebetulan HP saya waktu itu mau habis ya. Nah, biasanya kalau di kereta itu ya apa itu yang chargernya yang bulat yang besar itu sama kabelnya tinggal saya tancapkan gitu ya. Nah, yang di bis itu di atas saya itu sudah dalam bentuknya USB. Jadi sudah kadung saya keluarkan apa itu chargernya yang bentuknya yang kotak itu atau bulat yang besar gitu ya. Ya ternyata sudah dalam bentuk USB. Jadi harus saya lepas, saya ambil kabelnya terus kemudian saya tancapkan langsung ke HP saya. Ternyata bisa ngecas. Lumayan ya. Saya sudah takut karena rencananya tiba di Surabaya saya mau naik ojek online lah. Kalau baterainya habis kan nggak bisa pesen ya. Nah, itu ternyata di bis itu ada ya. Nggak tahu apakah Genio ini juga sudah modelnya seperti itu ya, jadi nggak perlu alat lagi ya, tinggal ditancap ya. Oke, sekarang yang NIM 7. Nah, ini mungkin agak susah ini ya, karena menurut saya ini saya punya kartunya ini nggak terlalu berhasil ini. Saya punya kartunya ini, malah sekarang nggak saya pakai. Kalau ditanyain punya kartu gitu, saya jawab enggak gitu, sudah jarang saya bawa kemana-mana ya. Jadi ini adalah kalian memasarkan namanya Alfa Kartu Ponta. Ya, saya punya ini Ponta ini. Waktu saya belanja di Alfamidi pernah ditawarin, terus akhirnya saya pakai. Ya, sempat saya daftar juga di internetnya, tapi nggak tahu ada manfaatnya atau enggak ya. Katanya dapat gini, dapat gitu. Tapi ya udah, yang jelas ini kayaknya ini bukan produk baru. Ya, ini sudah lama seingat saya ya. Jadi ini bagaimana kalian sebagai manajernya dari Alfa Kartu Ponta, bagaimana supaya ini semakin banyak orang memakai kartu ini. Ya, bagaimana caranya? Ya, NIM 7. Kemudian NIM 8. NIM 8 adalah kalian ini untuk merek Lotte Coco Pie. Ya, ini makanan ya. Makanan pie. Pie tapi pie biskuit ya. Lotte ini Korea ya. Nah, ini pie coklat ya, Coco Pie. Ya, ini saya belum pernah lihat juga ini Lotte Coco Pie. Ya, jadi kalian seakan-akan adalah direktur pemasaran dari ini, bagaimana memasarkan produk baru ini. Lotte Coco Pie. Nah, yang ke-9. Nah, ini ke-9. Ini mungkin pernah kalian lihat ya. Adalah kalian memasarkan produk namanya Kurnia ya, sirup Kurnia. Nah, ini kayaknya sudah saya lihat banyak ini sirup Kurnia. Sebenarnya produk lama ini sebenarnya ya, tapi kayaknya setelah mungkin ganti generasi akhirnya dimodernkan sekarang ya. Dari kemasan, dari strategi marketingnya kayak gitu ya. Ini sebenarnya kayak apa ya, sirup zaman dulu ya, kayak Orson atau apa itu, sekarang sudah nggak kedengaran ya Orson ya. Kedengaran sekarang Marjan, ABC kayak gitu-gitu ya. Ini Kurnia ya, Kurnia dan apa namanya ini sudah lama sih sebenarnya ya, tapi ini mau dimajukan ya.
Oke, yang terakhir, NIM kalian yang 0, NIM yang 0, NIM yang 0. Nah, ini sesuatu yang lama tapi dibuat baru ini. Yaitu adalah Frisian Flag kental manis rasa susu jahe. Jadi susu kental itu ya, tapi dalam bentuk ya ini kemasannya yang saset ya. Tapi ada rasa susu jahe. Sebenarnya bukan susu kental ya. Kental manis ya, karena bukan susu sebenarnya. Makan kemarin ada protes akhirnya itu nggak pernah ada nama lagi susu kental, tapi kental manis ya. Nah, ini ada rasa susu jahe ya. Nah, ini mungkin sangat menantang ya, karena sekarang trennya itu adalah trennya, wah Yusuf kok tertawa dulu ya, saya teringat misalnya ya, saya lihat sekarang banyak warkop ya, warkop di mana-mana tumbuh warkop, dan warkop itu kok selalu ada aja selalu ada saja pembelinya ya. Bahkan ada beberapa warkop tuh saya lihat rame dan nggak pernah tutup ya, maksudnya buka 24 jam dan terus ada ya, jam berapapun saya lirik itu yono asing cangkruk di situ. Kadang-kadang saya berpikir, lu mereka ini gak sekolah tau, mereka ini gak kerja kok ada aja seperti itu ya. Ini masih pandemi, kadang-kadang saya mikir oke ya, kemarin saya lihat ada anak kuliah kayaknya ya, bawa laptop itu mungkin kuliah ya, tapi dulu pandemi gitu ya juga kayak gitu, saya berangkat ngajar, saya berangkat kerja, loh kok wis isu-isu wis nyangkruk nang warkop, ini gak kerja gak sekolah dah, aku mikir seperti itu ya. Ini kayaknya nggak hanya di daerah Surabaya dan sekitarnya ya, saya ke beberapa daerah ternyata ya warkop ramai juga ya, apalagi sekarang ya dengan adanya fasilitas free wifi. Nah, ini kalau ada produk seperti ini yaitu Frisian Flag kental manis ya, ini mungkin bisa ditawarkan, cuma permasalahannya bagaimana mau mengenalkan ya. Jadi orang kalau sekarang paling cuma ke warkop minta kopi lah, ini berarti apa namanya, warkop ini ya membuat ya berdasarkan permintaan dari pembelinya. Nah, kalau pembelinya nggak pernah tahu kayak adanya kayak kental manis ini, nah, atau mungkin bagaimana ini supaya nanti kalian berpikir ya, bagaimana membuat kental manis ini menjadi laku, misalnya di contoh di dalam strategi kalian, ini saya bocorkan aja atau ide aja ya. Misalnya kalian mengajarkan ya para warkop ini strategi marketingnya untuk promotion, mengajarkan para warkop untuk membuat apa ya, membuat ramuannya itu ditambahkan kental manis, atau mungkin ada lagi mungkin kompetisi bagaimana membuat minuman, terus kemudian ada hadiah kayak dulu kecap cap bango, ada namanya festival bango kayak gitu ya. Ini contoh, karena kalau nggak tahu ya percuma aja ya. Padahal saya terakhir kalau minum susu ya mesti pakai susu jahe ya, enak ya susu jahe karena seger ya, jadi kayak STMJ gitu lah, susu telur madu jahe. Cuma saya nggak mau telur, saya nggak mau madu. Kalau saya beli biasanya STMJ itu saya cuma minta susu sama apa namanya, susu sama madu aja ya, kadang-kadang nggak taburi jahe. Tapi kalau saya beli yang sasetan itu biasanya susu sama madu ya, kayak gitu, karena yang dijual banyak seperti itu ya. Ini kan sudah jadi satu nih, susu rasa jahe ya, manis lagi, mungkin dicampur apa, campur kopi. Nah itu kadang-kadang enak itu, kopi susu jahe. Ini sambil kuliah minum susu kayak gitu enak, ini hangat-hangat. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke grup WhatsApp ya. File UAS lagi. File UTS ini ada di Google Classroom ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, PPT yang ini belum ada di Google Classroom. Ada di UTS. Nggak ada, Pak. Cuman ada itu perintah. Oh iya dah. Oh, Iya. waduh, maaf, tadi itu kelupaan, berarti belum saya upload ya. Maaf ya, nanti. Tadi itu sudah, iya saya bikin apa ya, perintahnya, terus maksud saya setelah itu attack gitu ya, kelupaan tadi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Jadi misal pengumpulannya itu pas waktu jadwal UTS
marketing prinsipal ya Pak. Nggih, betul. Hmm. Kalau misalnya aja Pak, kalau misalnya udah selesai sebelum jadwalnya gimana Pak? Monggo, nggak apa-apa. Bahkan nanti Oh, kalau saya nanti deadline-nya itu bukan pas kalian ngumpulkan. Misalnya kalian mengumpulkan atau jadwal UAS kalian, UTS kalian itu misalnya Rabu misalnya ya. Saya mungkin akan maksimalkan di pekan terakhir. Jadi anggap saja kuliah itu sampai hari Jumat gitu. Mungkin deadline saya itu mungkin hari Minggu, hari Sabtu atau hari Minggu di minggu UTS itu ya. Misalnya minggu UTS Senin sampai Jumat. Saya mungkin terakhirnya kalian ngumpulkan itu Jumat atau Sabtu ya. Jumat mungkin ya. Jadi saya tidak melihat pas jadwalnya itu, pokoknya selama pekan itu terakhirnya kapan ya. Nanti tolong kalian juga mungkin kalau sudah dapat jadwalnya UTS tolong ingatkan saya nanti biar saya set ya, karena belum saya set sekarang, jadi gak ada batasan ya. oke Pak, makasih Pak. Ada pertanyaan lain? Tidak Pak. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang Proses. betul 3P yang terakhir ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan kita mau review dulu marketing mix itu apa aja. Ada yang masih ingat? Nggak boleh ada yang masih ingat. Harus ingat ini. Halo? Siapa yang bisa menyebut? Loh, kok diem semua? Personal Hah? selling, Iya? sales promotion, Bukan. Bukan. Marketing mix. Marketing mix dulu. oh, produk, price, place, sama promotion. Betul sekali ya. Itu harus kalian pegang ya. Karena nanti kalau kalian bekerja dimanapun pasti ya marketing mix ya itu ya. Kemudian di dalam promotion itu ada lagi promotion mix. Apa aja promotion mix? Personal selling, Mm-mm, sales promotion, mm-mm. pricing, sama public relation. Betul sekali. Oke. Ya, sekarang kemudian ada tambahan lagi yaitu 3P. P yang kemarin saya terangkan apa? People. Oke, ya. Sebenarnya sudah ada ya di sini. Ya. Jadi itu ada di dalam bulat-bulat itu. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi kita sudah masuk di 3P tambahan yaitu people. Sekarang saya tambahkan lagi, soalnya ini mungkin habis ya. Yaitu adalah 3P yang kedua yaitu proses. Apa yang dimaksud dengan proses? Yang dimaksud dengan proses ini ada dua ya. Yang pertama adalah proses pembuatan produk ya. Proses pembuatan produk ini penting karena terhubung atau terkait dengan mutu, tergantung dengan kualitas ya. Kemarin sudah saya jelaskan ternyata people ini mempengaruhi ya. Jadi ada apalagi yang berkaitan dengan jasa ya. Ini juga berpengaruh ya. Contoh kemarin saya sampaikan, misalnya saya datang ke sebuah restoran terus kemudian saya merasa restoran ini kok agak berbeda ya dengan yang dulu, kok lebih sepi ya. Terus kemudian ada teman yang bilang bahwa restoran itu sekarang sudah nggak enak sob, karena kokinya sudah yang dulu itu nggak ada. Jadi people ini pengaruh ya, pengaruh lah. Salah satu untuk menjaga kualitas ya, meskipun people-nya itu bertukar-tukar, berganti-ganti, itu salah satunya adalah menggunakan proses ya, yang dinamakan biasanya adalah SOP ya, Standard Operation Procedure. Kenapa kok ini perlu? Karena misalnya untuk memperluas skala ya, skala produksi, kadang-kadang kita nggak bisa tergantung pada satu orang. Contoh misal begini, siapa yang rumahnya sekitar Dinoyo? Rumah sekitar Dinoyo di itu depannya toko roti Susana. Siapa yang pernah lewat toko roti Susana yang di Jalan Dinoyo? Kan dekat kampus ya. Ada yang pernah lewat situ? Pernah. Nah, depannya situ ya, depannya Susana itu akan ada kayak wihara ya, tempat ibadah
agama Buddha atau agama Hindu, agama Buddha mungkin ya. Di depannya itu ada warung, nah apa namanya, lontong tahu tek ya, tahu tek Pak Ali ya. Itu saya kenal itu sejak SMP kalau nggak salah ya. Waktu saya pertama kali mengenal itu, yang jual itu yang namanya Pak Ali itu ya, bener-bener enak ya, bener-bener enak, nggak ada yang, menurut saya tahu tek yang paling enak se-Surabaya Pak Ali. Tapi sampai sekarang masih ada. Sekarang yang bikin bukan Pak Ali lagi ya, sudah gampangannya cucunya. Ya, setelah menikah saya masih ngajak sama istri, itu yang membuat itu masih anaknya ya. Sekarang saya kesana kadang-kadang nggak sama istri gitu, itu sudah bukan anaknya lagi. Maka saya nganggap cucunya. Itu sudah rasanya udah beda dengan Pak Ali ya. Ini yang susah ya, bagaimana menjaga rasa, karena ini kan sebenarnya adalah kayak apa ya, taste ya. Nah ini bisa dijaga kalau misalnya kita bikin SOP. Contoh ya, kalau misalnya kalian keluar kota bingung cari makan yang sesuai selera kalian ya, pasti kalian paling gampang ya, kayak dulu waktu saya SMA ya, bingung saya SMA ikut lomba karya tulis ilmiah di IPB. Saya lapar, waduh bingung ya makan kayak apa. Saya pertama kali keluar dari Surabaya, nggak pernah ya, maksudnya Jawa Timur lah, karena ibu saya Jember Probolinggo, berarti saya cuma Surabaya, Jember, Probolinggo itu dong, nggak pernah keluar daripada itu. Nah ini tiba-tiba keluar sampai ke Jakarta, ke Bogor ya. Nah bingung seperti itu mau makan apa. Salah, di kampus itu ada KFC ya, saya makan di KFC karena KFC itu sudah saya rasakan di Surabaya, rasanya sama. Nah proses ini kalau dijaga dengan SOP ini bisa bisa rasanya sama. Jadi kayak franchise seperti ini sudah ada SOP-nya. Misalnya cara memasak kentang goreng. Masak kentang goreng, minyak gorengnya dipanaskan sampai suhu ini. Terus kemudian kentangnya dimasukkan di kayak keranjang ya, terus kemudian dicemplungkan di minyak. Itu sudah ada durasinya berapa menit, bahkan otomatis itu kalau bunyi tet itu sudah habis, diangkat ya, dipindahkan kemana, terus kemudian diberi garam itu untuk ukuran itu sudah berapa. Jadi dengan sudah SOP seperti itu, harapannya adalah kualitasnya sama ya. Jadi proses ini juga pengaruh ya. Jadi kayak misalnya lontong tahu tek tadi itu, ketika mau memperluaskan susah karena nggak mungkin Pak Ali bikin ramuannya keliling-keliling, kan nggak bisa. Berarti harus ada tukang lah. Tukang ini apakah bisa seenak itu ya. Jadi memang saya pernah ngobrol dengan seseorang ya, yang melihat bisnis seperti ini, yang model-model diramu ya, kayak misalnya kalau yang tahu tek itu masih muda ya, rujak cingur ini kan juga diproses ini, di mana itu saya lupa ya, itu enak ya. Tapi kalau dia misalnya mau buka cabang, belum tentu seenak, karena kan yang mengadu bukan dia ya. Tapi kalau misalnya sekedar kayak gado-gado gitu mungkin masih bisa ya. Jadi kalau sayurnya apa kan mungkin masih bisa sama. Yang mungkin membedakan bumbunya kan sudah bisa dibikin ya, tinggal mungkin diberi cairan santan atau apa. Tapi kalau yang kayak rujak cingur, tahu tek ini susah ini. Ya ini ya, makanya ini perlu ya, termasuk juga mungkin kayak Prima Rasa gitu ya, Prima Rasa buka cabang itu rasanya kan harusnya sama ya. Nah, bagaimana supaya sama, kokinya ini juga harus diajar dengan SOP yang standar. Bagaimana makan bikin nasi goreng harus begini kayak gini, sudah standar ya. Kayak KFC, McDonald, apapun rasanya di seluruh dunia kita merasakan hal yang sama karena mereka sudah ada SOP-nya ya. Ini tidak hanya berkaitan dengan produk ya, apalagi jasa ya. Jasa misalnya contoh, kita ke pom bensin ya, ini mereka sudah punya juga standar ya. Misalnya kalau saya pakai mobil gitu, langsung orang yang petugasnya itu langsung masang traffic cone yang bentuknya kayak topinya sulap itu, diletakkan di depan ya, terus tangannya ditangkupkan di depan gitu ya.
mau ngisi berapa Pak gitu ya. Terus kemudian mereka buka tangkinya saya, terus kemudian memasukkan dari nol ya Pak ya, gitu, seperti itu ya. Terus kemudian ditutup lagi kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang kita nggak perlu turun ya. Kalau saya sih untuk menghormatin aja, jadi saya turun. Tapi ada beberapa nggak perlu turun, dilihat aja dari jendela. Ini contoh ya. Tapi ya tentu tergantung di di perusahaan itu mau nggak. SOP-nya biasanya ada, cuma kadang-kadang agak beler ya menjalankannya ya, karena sudah biasa gitu, atau mungkin terlalu sibuk sehingga tidak menggunakan standarnya. Tapi saya memang membedakan antara beli bensin di Pertamina dengan di Shell kalau nggak salah ya. Di Shell itu malah lebih disiplin lagi ya. Jadi satu mobil itu Shell atau Petronas ya, pokoknya yang bukan Pertamina ya. Saya mau mobil gitu, persis dia ada garisnya gitu. Jadi saya harus benar-benar di situ ya. Pak maju Pak, kurang Pak maju. Jadi nggak asal menurut kita berhenti. Jadi ada kayak kotaknya gitu, persis di situ diberi traffic cone ya. Yang satu melayanin, yang satu itu ngelap kaca gitu ya, kayak gitu ya. Itu sudah jadi standar saya perhatikan ya. Masalah yang tadi yang saya salut itu sampai mobilnya itu harus benar-benar di dalam kotak ya, nggak boleh menurut kita. Kayak gitu. Ini contoh ya, bahwa mereka sudah punya SOP sehingga ini menjaga kualitas dimanapun ya. Jadi proses ini perlu dijaga. Itu berkaitan dengan pembuatan produk ya, ya. Maksudnya di dalam sini nggak hanya produk yang bentuk barang, juga adalah jasa ya. Selain itu, proses ini juga berkaitan dengan after produk ya. Jadi setelah produk diterima oleh pelanggan, dipakai ya. Nah, ini kemudian kemungkinan mungkin ada sesuatu hal. Nah, ini juga harus ada proses yang juga ya. Proses pelayanan ya. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan ya, sehingga akhirnya orang moh lagi ya. Contoh seperti saya ya. Saya sudah beli lagi sebuah merek laptop karena after salesnya jelek ya. Saya sudah kapok gampangannya, nggak mau beli lagi HP laptop merek itu karena pernah rusak ya. Nggak, after salesnya menurut saya jelek ya, artinya ya sudah berhenti ya, seperti itu. Sehingga sampai sekarang ya saya senang dengan satu merek ini ya, karena selama ini ya tetap rusak ya, biasa ya, elektronik, tapi ada after salesnya yang bagus ya, misalnya servisnya kemudian enak, terus kemudian cepat, gratis, dan macam-macam sesuai dengan yang di situ ya. Jadi proses di sini ya adalah bagaimana menjaga kualitas produk dan juga menjaga kualitas pelayanan ya. Jadi yang pertama menjaga kualitas produk adalah bagaimana mereka kemudian menggunakan produk kita ya. Kemudian yang menjaga proses pelayanan ini jangan sampai kemudian mereka lari ke lain karena kemudian kecewa ya. Jadi yang pertama bagaimana produk ini mereka sudah seneng ya, dan tetap seneng ya, maksudnya tetap beli itu, dan itu nggak ada penurunan kualitas ya gampangnya kayak tadi itu. Ya dulu waktu saya masih kecil tahu teknya Pak Ali dengan dimasak sama Pak Ali enak, sekarang dengan cucunya ini kadang-kadang saya diskusi sama istri itu, kadang-kadang istri saya bilang itu bukan masalah tahu teknya yang berubah, tapi bisa saja mungkin lidahnya saya itu karena sudah, kalau dulu mungkin masih kecil ya makan tahu tek ya cuma di situ. Tapi setelah keliling-keliling macam-macam, berbagai macam masakan yang mungkin enak ya, hal itu sudah biasa, mungkin seperti itu analisis istri saya ya. Tapi juga adalah bagaimana setelah mereka mengkonsumsi ini kemudian tidak ada kecewa ya, terus kemudian ketika ada permasalahan terus kemudian tidak lari seperti itu ya. Ini adalah proses bagaimana orang menikmati layanan, bagaimana proses untuk mendapatkan layanan, di mana mereka mendapatkan layanan ya. Jadi cara mengkontak, mengingatkan, mendaftar, melanggan, mengisi isian, tingkatan teknologi ya. Jadi ini penting sekali ya. Contoh, saya dulu pernah mendapat order untuk membuat aplikasi sebuah bengkel ya, bengkel ini minta jadi ini contoh saya juga ya, mobil saya itu
saya pernah beli mobil ya, terus kemudian karena mobil ini bukan mobil baru ya, terus kemudian saya bawa ke sebuah bengkel ya, ternyata bengkel ini adalah bengkel langganan pemilik sebelumnya ya. Jadi pemilik sebelumnya saya nggak sengaja, saya kenalnya di internet ya, jadi kenal di internet, terus orang ini yang di dalam internet ini punya bengkel. Jadi waktu saya mobil itu saya bawa ke sana, maksudnya ya karena kenal seperti itu. Ternyata ketika dimasukkan di sistem ya, dia punya kayak sistem, ternyata ini di situ selama itu. Jadi akhirnya ini di sini terus loh, kamu mau melihat servisnya apa saja, ya mau gitu, di print semua di print semua. Kemudian sehingga saya lihat ternyata hampir semuanya ini sudah baru ya, maksudnya diganti-ganti semuanya, jadi saya nggak perlu ganti-ganti lagi karena semuanya sudah diganti sebelumnya. Nah ini enak ini ya. Sehingga sejak itu saya ke bengkel itu. Nah, harapan saya ya saya punya catatan, misalnya contoh kapan terakhir ganti ini ya. Jadi nggak gampangnya bukan dibodohi, tapi bagi saya ini sudah waktunya memang ganti karena sudah umurnya lama misalnya. Kadang-kadang kan kita kan nggak inget ya kalau nggak dicatat ya, cuma diinget-inget lah atau disimpan lah. Kalau pakai teknologi kan kita tanya terakhir ganti itu kapan, ini ya sudah waktunya lah. Di bengkel yang lain saya diminta itu nggak hanya itu ya, dia minta itu ketika misalnya saya ganti oli ya ganti oli ini kan ada periodenya, misalnya berapa kilometer atau berapa waktu. Nah ini salah satunya yang dia minta itu dia mengirim SMS ya, waktu itu belum ada WA sekarang mungkin bentuknya WA mungkin ya, kirim ke SMS ya, tentu kita sudah daftar tadi itu ya, kemudian mengingatkan, Pak waktunya ganti oli misalnya. Kan ini menarik ya, karena kadang-kadang kita kan lupa gitu, waktunya servis kadang-kadang karena kesibukan lupa ini. Nah ini kan kemudian kalau dia diingatkan, dia kemana kalau mau ganti oli? Pasti ke bengkel itu karena diingatkan ya, kayak gitu. Ini yang menurut saya yang belum ada ya, ini namanya data mining ya, database klien ya. Artinya dari sini kan ketahuan sih sebenarnya. Contoh misalnya dari data ini kita ketahui misalnya di bengkel itu misalnya jasa apa yang paling banyak dipakai misalnya. Ternyata ganti oli mungkin kita bisa bikin sebuah event ya, misalnya Pak Yusuf selamat ulang tahun untuk hadiah bapak bisa ganti oli dengan diskon ini ya. Kalau kita melihat ternyata selisihnya nggak terlalu lama, misalnya saya ulang tahun hari ini, saya ganti oli mungkin 2 minggu lagi ya, nggak apa-apa saya majukan mumpung ada bonus ya, kayak gitu. Ini kan akhirnya saya belinya ke situ. Nah ini contoh ya, ini adalah beberapa yang bisa bagaimana mendapatkan layanan ya, proses yang tadi itu. Jadi selain proses produk yang selain ini yang berkaitan ini juga bisa kita layanan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait proses? Belum, Pak. Ya, oke. Berikutnya adalah 3P yang terakhir. Jadi yang 3P tambahan itu adalah people, proses. Yang sekarang berikutnya adalah physical evidence. Ya, bukti fisik. Ya. Bukti physical evidence itu ada smart, ada rundown, ada interface, ada comfort, ada facilities. Ya. Apa sih yang dimaksud di dalam physical evidence ini ya? Sorry. Ya. Physical evidence ini ya, ini adalah terkait dengan environment ya, lingkungan yang mewadahi semuanya ya. Jadi apakah smart, apakah lesu ya, apakah interface-nya antar mukanya kalau misalnya aplikasi, apakah nyaman, apakah fasilitasnya. Ini yang secara fisik ya, secara fisik
yang bisa disentuh yang terkait dengan perusahaan itu. Contoh misalnya saya bilang tadi itu, waktu kita ketemu kuliah offline ya, misalnya kita bekerja ya, ketika ditawarin kerja, coba kita lihat dulu yang biasanya orang-orang ketika bekerja cuma hanya berpikir hanya dapat namanya tangible ya, tangible income ya, nggak melihat intangible income ya, hanya melihat sesuatu yang bisa dilihat tangible, tapi tidak melihat intangible. Tangible itu apa ya, gaji, bonus kayak gitu aja, tapi tidak melihat intangible. Intangible itu misalnya suasana kerja yang nyaman, kekeluargaan ya, diminta untuk suruh belajar, ini sesuatu yang bernilai ya, terus kemudian menganggap kita sebagai aset bukan sebagai mesin misalnya ya. Contoh misalnya ketika ada masalah gitu ya, kalau di lingkungan yang baik itu mungkin para senior pimpinan itu akan datang membantu mengajarin atau apa, tapi kalau mungkin lingkungan yang baik nggak peduli, pokoknya kamu harus menyelesaikan dengan caramu gimana gitu. Kalau kemudian kita tanya ke senior, aku nggak tahu caranya, aku dulu juga begitu, nyari cara sendiri. Nah, jadi kayaknya akhirnya lingkungannya yang dibentuk itu ya model seperti itu ya. Pak Yusuf ada nggak? Ya ada ya. Nah, tapi juga ada yang lingkungan yang kayak gitu bagus ya, karena dulu mungkin diajarkan, akhirnya dia juga diajarkan ya. Ya tentu mungkin karena mereka sendiri juga dapat beban kerja sehingga nggak bisa mengajar secara lengkap ya, beri dasar-dasar terus suruh kita belajar sendiri ya. Ini contoh ya. Terus kemudian fasilitas di dalam perusahaan itu ya, di dalam ketika memproduksi fasilitas bagaimana ya. Contoh misalnya seperti yang tadi bengkel ya, untuk misalnya bengkel mobil ya, paling enak kalau mobilnya itu masuk ke derek ya, jadi di apa ya, ada liftnya naik ke atas ya, karena kalau kerja sambil berdiri gitu enak ya, maksudnya dengan mobilnya di atas kan, kalau kita di bawah itu lebih enak ya. Atau bandingkan dengan misalnya yang bengkel yang nggak ada kayak gitu, jadinya apa? Mobilnya didongkrak, kita tidur di bawah, apa namanya, nyungsep nyungsep di bawah mobil. Ini capek banget ya kerja seperti itu, ini kan kurang nyaman ya. Wah Pak Yusuf kan mahal itu apa bikin lift gitu ya. Memang saya pernah tanya, untuk bikin lift itu mahal, mungkin dengan cara yang lain ya, misalnya dibikin kayak apa ya, terowongan gitu ya, jadi tetap naik gitu ya, mobilnya naik kayak kita nyuci mobil itu, terus di bawahnya itu kayak gitu, jadi tetap mungkin bisa seperti itu mungkin nggak perlu apa namanya lift ya, tapi kenyamanan ya, maksud saya kenyamanan ya, kenyamanan fasilitas, kenyamanan kerja, fasilitas, terus kemudian suasana kerjanya bikin semangat nggak, atau bikin jutek nggak, bikin jenuh nggak, atau bikin bete nggak ya. Saya pernah keliling-keliling ke pabrik ya, karena memang pekerjaan saya selalu banyak berhubungan dengan ke pabrik-pabrik itu. Salah satunya saya pernah datang ke sebuah pabrik itu ya, pabriknya ya di situ ya banyak orang bekerja ya, kayak gitu, tapi di dalamnya itu kayak orang punya gawe itu loh, tahu ya, punya orang gawe itu, ada musik yang ramai kayak gitu ya, persis ya kayak gitu. Atau pernah nggak kalian ke Ramayana yang model kayak Matahari ya, nggak tahu sekarang katanya sudah tutup ya. Masih ada Pak. Oh masih ada tuh. Masih Kalau ada. di Ramayana itu kan ada musiknya, terus ada kayak penyiarnya gitu kan. Nah, beda dengan kayak Matahari kan nggak ada musiknya ya kan. Musiknya. Ini sama, tapi lebih heboh yang pabrik itu. Ada musiknya, terus kemudian ada kayak penyiarnya gitu ya. Tentu kadang-kadang diselingi penyiarnya itu dengan informasi kantor ya, misalnya saudara ini ada telepon ini, saudara ini menghubungi ini, ada suara ini kedatang ini kayak. Tapi kadang-kadang juga kayak memberi salam gitu. Jadi saya melihat enjoy mereka ya kerja itu, jadi nggak terasa seperti kerja, tapi kayak apa itu kayak rewang ya. Pernah nggak kalian tahu istilah rewang? Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak? Tahu Pak, kalau ada hajatan. Iya, kalau ada tetangga punya hajat ya. Kalau sekarang kan biasanya pakai EO ya, pakai masakan sudah pakai apa namanya, catering. Dulu kan dimasak sendiri. Nah ini kan kadang-kadang kita kerja itu musik itu enjoy aja gitu loh, nggak sambil ngobrol sambil apa ya, sama itu. Nah ya kayak gini ya, seperti itu.
Ya, karena mereka bayangkan mereka melakukan hal yang sama ya, berulang-ulang ya, berulang-ulang. Kalau nggak gitu jenuh ya. Contoh saya pernah lagi datang ke sebuah pabrik gitu ya. Pabrik ini terdiri kayak mesin-mesin gitu. Mesinnya itu kayak satu kotak gitu ya, satu kotak besar ya, modelnya kayak apa ya, kardus gitu ya, kardus ya, tapi agak besar sedikit gitu. Itu modelnya kotak-kotak gitu, apa ya, kayak kayak kotak telepon gitu ya, tapi agak lebih pendek gitu ya, bentuknya kotak gitu ini ya. Itu ketika saya dekatin, ternyata di dalamnya itu ada manusianya. Manusianya di dalamnya itu ada manusianya. Bayangkan dia di dalam mesin itu ya. Mesin itu menghasilkan apa itu, barang-barang plastik seperti kayak ember, timba gitu. Jadi itu ketika apa ya, ada mesinnya gitu ya. Terus kemudian ketika mesinnya jalan, itu dia narik ya, timbanya atau embernya itu, tarik itu. Terus kan masih ada kayak bekas-bekas plastiknya. Dengan cutter itu dia membersihkan itu, kemudian ditumpuk ya, ditumpuk di sebelahnya. Nanti ada orang yang ngambil. Bayangkan dia di situ, di suara di dalam kotak itu yang panas ya, mungkin agak berisik seperti itu, dan nggak ada musik ya, nggak ada musik, semuanya diem, saling di kotak-kotak itu. Saya membayangkan ya, apa gak stres ya kerja kayak gitu ya, ya nggak ngapa-ngapain sebenarnya, karena ya setelah selesai gitu ya, setelah diambil gitu mesinnya bekerja lagi ya, ada prosesnya untuk kayak plastik itu masih cairan, ditiupkan, dimasuk di dalam cetakan, setelah itu didinginkan, mengeras, terus kemudian alat cetaknya dilepas, diambil itu, kemudian dibersihkan kayak gitu. Cuma saya membayangkan kayak begitu ya. Nah, yang tadi yang di pabrik itu masih ada musiknya ya. Ini contoh ya, ini contoh seperti ini yang juga berpengaruh terhadap marketing mix kita ya. Termasuk juga misalnya ini dari sisi produsen ya, dari sisi kita. Sekarang dari sisi layanan ya, dari sisi layanan. Contoh misalnya kita datang ke misalnya ke apa ya, toko-toko modern ya, retail kayak Alfamart, Indomaret itu kan kadang-kadang ada musiknya, ada musik ya, kita seneng kayak gitu, lampunya terang semua ya, bersih gitu ya, lengkap. Nah ini kan orang seneng ya, dibanding terus kemudian dingin ya, AC-nya ada, menyala semua, lampunya terang semua di atas itu, dalam jarak yang nggak terlalu jauh diberi lampu-lampu sehingga terang, bersih. Nah ini contoh ini juga adalah environment ya. Ini dari sisi kayak toko ya, dari sisi yang lainnya juga misalnya ya. Ini contoh ya. Kondisi suasana hati, suasana lingkungan, cerdas, lusuh, trendy, modern, kuno ya. Jadi ada misalnya apakah tokonya ini modelnya kuno atau modelnya modern atau model apa ya, trendy ya. Suasananya bagaimana? Terang, gelap, romantis, kasar, bersih, kotor, tidak terawat, ada musik nggak, berbau nggak, nah, kayak gini. Ini contoh ya, physical environment ya. Jadi di dalam marketing mix ini bisa dilihat, bisa didua ya. Jadi dari sisi pembuatan ya, atau bisa berhubungan dengan terkait dengan pelanggan, terkait dengan pengguna, konsumen ya. Dari sisi produsen ya, berkaitan dengan mungkin people ya, people proses ya, bagaimana supaya misalnya tadi itu terang, gelap, bersih, nyaman ya. Contoh kalau kalian lihat di YouTube itu suasana-suasana kerja kayak Google, kayak perusahaan-perusahaan Google, Facebook ini, mereka nyaman, ada kolam renangnya, ada mainan, ada ruang untuk main PS. Terus kemudian ada apa itu, sepeda yang apa ya, yang kita berdirinya terus dia jalan sendiri kayak gitu ya. Nah, pasti namanya speedo atau apa itu. Nah, kayak gitu. Terus ada kayak balon yang besar diduduki, terus ada kayak pegangannya, kayak ditumpakin, mencolot kayak gitu. Pokoknya menyenangkan ya, seperti itu. Seperti ini kan mereka pasti enak kalau bekerja. Ya, ini dari situ. Kemudian yang terkait dengan pelanggan, saya bilang yang tadi kayak misalnya Alfamart, Indomaret itu jam berapapun itu meskipun siang hari ya lampunya terang semua.
ada AC, bersih ya kayak gitu ya, bahkan mungkin wangi. Ini contoh ya, ini membuat apa ya, membuat orang misalnya kerasan. Bandingkan misalnya kayak nggak contoh, ini misalnya warung gitu, udah gelap, lampunya cuma apa ya, nggak semuanya ada ya, terus kemudian kotor ya, terus kemudian kelihatan apa ya, lusuh, kelihatan apa ya, semrawut gitu. Kita mau nggak di situ kan, mungkin nggak mau ya. Jadi ini kadang-kadang sangat terkait juga dengan marketing mix gitu ya. Maka tadi dengan apa yang saya berikan tugas ke kalian tadi itu, marketing mix ini mungkin ya, jadi kesimpulannya adalah marketing mix ini yang 4P plus 3P ini semuanya harus dijalankan, tetapi porsinya, kapasitasnya antara produk satu dengan produk yang lain berbeda ya. Jadi mungkin di produk A masalah produk ini bisa dikuatkan ya, tapi di produk B masalah price yang dikuatkan ya, yang lain tadi yang lebih ditekankan. Di produk C mungkin di promosi yang harus dikuatkan. Jadi makanya tugas yang kalian itu saya bikin seperti itu ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Artinya nanti saya lihat tingkat kreativitas kalian ya, mana yang lebih masuk akal, karena nggak ada yang nggak ada yang harus begini harus begitu ya, tapi memang nanti kita lihat nanti ya, baru berhasil tidaknya nanti ya setelah di lapangan. Artinya nanti kalau diaplikasikan baru terlihat berhasil atau tidak ya. Itu kalau nggak berhasil, belum itu masih asumsi, dan itu masih ya, meskipun secara teori nanti mungkin bisa berhasil, tetapi nanti berhasil tidaknya itu nanti ya benar-benar di lapangan itu ya. Jadi masalah marketing mix ini ya kayak kita bikin, kayak tadi itu saya bilang, masakan kayak bikin rujak cingur atau tahu tek, kita yang meramu ya, berapa banyak tahu tek itu bumbunya apa sih? Bawang putih ya, terus apa, kacang, kecap, petis. Rujak cingur apa bumbunya sama ya, kacang, pisang, pisang klodok ya gitu. Nah, ini kan kadang-kadang dia yang harus meramu bagaimana pasnya ya, ada cairan asamnya juga kalau nggak salah ya, sampai ngelek itu sampai nah, seperti itu. Sehingga ini yang kita harus bisa meramu, namanya marketing mix ya, dibaur, dicampur ya, supaya enak. Ini kita yang bisa pas bagaimana ya. Maka di situ nanti tidak berarti nanti mungkin di semuanya mungkin sama-sama harus apa ya. Jadi bisa saja mungkin di komponen produk itu mungkin nggak ada sesuatu yang ditekankan, di price mungkin nggak ditekankan, tapi mungkin di place ya, di distribusinya yang mungkin ditekankan. Contoh misalnya di susu yang saya tadi itu, produk ya sudah seperti itu ya, kemudian harga sudah seperti itu. Mungkin yang bisa diotak-atik adalah distribusinya. Distribusinya bagaimana? Apakah kita jual khusus ke koperasi atau warung sekolah misalnya ya, terus kemudian apa ke perumahan-perumahan, yaitu dengan cara pakai kayak becak gitu ya, seperti itu, karena konsumsinya di masyarakatnya, nggak perlu ke toko ya, karena ke toko mungkin kepanjangan rantai distribusinya, sehingga nanti mungkin malah basi ya, karena dijual lagi, dibeli lagi, masuk di gudang. Nah ini kan mungkin dari pabrik ke distributor sudah langsung disebar, langsung dijual ke masyarakat lewat becak atau langsung lewat koperasi. Ini contoh ya. Di sini kalian akan berpikir kreatif bagaimana membuat produk kalian ini sukses ya. Ini yang jadi tantangan buat kalian, atau justru disinilah kuncinya ya, kenapa kok sesuatu ada produk ini sukses atau tidak sukses ya, itu tergantung kreativitas di sini, di marketing mixnya ya. Kenyataannya memang ada produk yang sama persis ya, tapi ini kok berhasil, ini tidak berhasil ya. Ya bisa saja marketing mixnya itu yang mungkin berbeda ya. Demikian mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Jadi yang 4P yang klasik ya, yang diajarkan di awal-awal itu adalah product, price, place, promotion. Kemudian tambahan yang baru adalah tambahan yaitu 3P, yaitu adalah people, process, dan physical evidence. People itu adalah orang ya,
terkait misalnya karyawan, direktur, manajemen dan macam-macam, distributor. Kemudian proses ini yang berkaitan bagaimana produksi dan juga pelayanan. Yang physical evidence ini yang terkait yang bisa dilihat ya. Bisa dilihat itu bisa lingkungannya nyaman, atau mungkin tempat kerjanya, atau mungkin tempat pelayanannya, ya seperti itu. Ya, UTS-nya seperti yang sudah saya terangkan, saya upload ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalnya mau konsultasi tentang UTS boleh tak, Pak? Saya kepinginnya boleh, tapi jangan jangan japri ya. Siapa tahu itu juga berguna yang lain. Yang kadang-kadang kalau di japri itu takutnya saya harus menjawab lagi, padahal jawaban itu mungkin juga berguna bagi yang lain. Ya, jadi silakan, dan juga mungkin yang lain mungkin bisa membantu jawab ya. Artinya kita di sini bukan sekedar misalnya mengerjakan tugas ya, tetapi bisa kita gunakan untuk mencari ilmu ya. Jadi contoh misalnya kalau saya dapat bagian dari rejuv tadi ya, saya tanya ya, saya tidak bagian rejuv ya, tapi kemudian saya dapat ilmu, oh kalau rejuv, yang produknya rejuv itu begini ya. Sedangkan yang lain ketika tanya atau memberikan seperti itu tentang misalnya dari Wakai ya, mas, tadi sepatu, oh begini ya. Sehingga dengan kita di grup itu, sehingga kita itu kaya dengan pengetahuan, karena saya beri seperti itu supaya kalian itu saling belajar ya. Kalau misalnya tidak beri saya kasus gitu ya, tentu nanti ya hanya cuma itu aja. Dengan ada 10 kasus berarti kita punya 10 strategi ya, maksud saya seperti itu. Maksudnya normalnya kalau di offline ya, UTS ini kalian harus presentasikan ya, di hari H itu kalian presentasikan, sehingga orang yang lain juga juga tahu bagaimana marketing mix-nya, kenapa alasannya seperti itu. Yang lain boleh bertanya ya, saya nilai juga yang lain yang bertanya itu ya, supaya kita saling mendapat ilmu. Tapi karena ini online ya, sudah kalian kumpulkan aja. Tapi kalau memang kita konsultasi, mending di grup aja, sehingga siapa tahu itu juga bisa berguna. Oh ya, ini sudah saya upload ya ujiannya ya, di di Google Classroom ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Jelas ya tugasnya ya. Kalian seakan-akan bisa dua ya, seakan-akan kalian bekerja di perusahaan dengan mempunyai kewenangan untuk mengatur marketingnya, atau bisa saja kalian sebagai seorang konsultan atau perusahaan yang membantu marketing ya. Nah, kalian dapat klien itu, terserah lah. Intinya kalian punya power. Cuma di dalam kasus ini saya tidak batasin masalah budget ya. Normalnya pasti budget itu terkait ya. Misalnya, Pak, ini ruangnya diganti seperti ini ya. Kalau normalnya ya nggak semudah itu. Artinya wah, ini budget ya. Kalau mau dibikin ruangnya menjadi nyaman ya pasti ya budget ya. Ya inginnya semua, tapi kan ada keterbatasan lah. Di sini kalian ini nggak perlu mikir budget ya, terserah mauan apa, anggap saja budget unlimited ya, kayak gitu. Semua sudah presensi? Ada lagi mau ditanyakan ya. Jadi teman-teman, marketing mix ini kunci dari marketing ya. Inti dari marketing ya di 4P plus 3P ini. Kalau kalian menguasain ini, dengan produk apapun kalian bisa menggunakan ini. Intinya ya tadi itu, cuma mungkin tiap produk marketing mixnya berbeda-beda ya. Makanya saya bikin kayak gini ya. Sebenarnya bagi saya ya membuat saya capek ya. Artinya dengan bikin 10 kasus saya harus membuat soal ya, harus membuat waktu yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya saya mau cari gampang aja ya sudah, saya bikin hanya 1 kasus semuanya gitu loh. Cuma ya itu tadi, saya kepinginnya kalian bisa saling belajar ya, saling belajar ya. Apalagi nanti kalau normalnya kalau kelas offline itu bisa dibawa presentasi, terus kemudian yang lain bisa mendengarkan, oh kayak gini ya, sehingga nanti saling belajar, sehingga kita
mendapat 10 pengetahuan, 10 hal yang baru ya, 10 hal marketing mix yang baru. Kalau misalnya dengan hanya satu kasus ya, cuma hanya satu hal baru marketing mix, maksud saya seperti itu ya. Saya capek sih, tambah capek bikin soalnya. Kalau mau gampang ya bikin satu itu nggak apa-apa ya. Intinya dengan kalian ini Bapak Yusuf nanti dicontoh, sehingga saya ini berapa sih siswanya ya, mungkin cuma ada 1-2 yang sama, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau misalnya mau konsultasi di grup. Mungkin ada yang juga yang ngerjakan NIM-nya mungkin sama, tapi kan nggak semua ya, nggak semua dengan kasus yang sama. Dan namanya kreativitas ini ya, tiap-tiap orang tetap ya, ketika kalian nanti benar-benar di dalam lapangan ya nggak bisa saling nyontoh ya kan, nyontohnya mungkin dari luar ya, tapi dari dalamnya nggak tahu kayak apa. Oh, perusahaan ini sekarang pakai gini ya, aku tak pakai gini, tapi detailnya itu kadang-kadang kita nggak tahu ya. Misalnya oh dia pakai spanduk ya, tapi spanduknya ngeprintnya di mana, yang mendesain siapa ini kan mungkin nggak sama atau kayak gitu. Oke teman-teman, saya paling senang mengajar atau senang belajar marketing ya, karena marketing itu kayak senjata memenangkan perang ya, marketing itu kayak senjata, tanpa senjata kita nggak bisa menang perang ya. Dengan bondo cuma nekat aja ya, dengan tangan kosong gitu perang ya, kita hancur ya. Kenyataannya arek-arek Surabaya perang pun ya tetap nganggo senjata, meskipun senjatanya bambu runcing tapi tetap senjata. Apalagi kalau senjatanya lengkap ya, misalnya yang sana bambu runcing, kita pakai tank atau pakai rudal ya, sana teriak-teriak merdeka merdeka, yang bagian apa namanya, bagian tank di dalamnya itu mungkin sambil ngerokokan ya, dalam jarak 2 km di tank tombolnya dipencet, dus langsung keluar, langsung orangnya masih jalan-jalan, masih lari-lari, udah hancur itu ya. Misalnya kan itu kan senjata yang lebih bagus, lebih hebat lagi. Apalagi kalau misalnya senjatanya rudal, masih puluhan kilometer, ratusan kilometer sudah ditembak ya, padahal kita belum ngapa-ngapain ya. Itu sama. Jadi marketing mix ini kuncinya itu. Kalau kalian sudah menguasain, kalian jual apapun bisa ya, termasuk kalian bisnis sendiri misalnya dengan online kan, macam-macam ya. Oke, mungkin teman-teman waktunya mungkin sudah habis. Ada lagi yang ditanyakan terkait tugas konsultasi, monggo ya, tapi saya sarankan jangan japri, supaya jawabannya juga jadi ilmu bagi yang lain. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Belum ada Pak, nanti kita ketemu di WhatsApp. Enaknya di online ini kalian nggak perlu ngeprint normalnya biasanya dikumpulkan, di print, dijilid, diberi apa itu mika, udah kalian ngirit lagi, sudah online kumpulkan aja. Not file Pak ya? Not file ya? Iya, file ya, PDF ya, kalian upload di Google Classroom yang yaitu yang tugasnya itu. Oke, kalau nggak ada, kita berarti libur atau nggak bertemu berapa ini? 2 minggu ya? 1 minggu untuk PK ya, terus kemudian 1 minggu untuk UTS, 2 minggu ya. Oke, selamat belajar. Kalau mau ngumpulkan lebih awal nggak apa-apa ya, tidak masalah ya, tapi pokoknya jangan terlambat gitu aja. Oke Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar, selamat mengerjakan UTS. Terakhir saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ye. Terima kasih Pak.